Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di aktivitas rudal atau ruang dialog di episode ketiga. Wah, udah episode 3 lagi ya teh. Iya nih, tapi teh tahu nggak di episode kali ini tuh ada yang beda loh. Wah, berbedanya tuh kayak gimana sih teh? Nah, bedanya itu kalau misalkan di rudal episode 1 sama 2 itu kita kan ngundangnya mahasiswa aktif berprestasi di ekonomi pembangunan yang tentunya Mantep banget nih teman-teman. betul. Nah, kalau misalkan di episode 3 kali ini tuh kita ngundangnya siapa yo? Siapa ya? Teh? Kasih tahu aja deh teh. Ya, dari bidang penelitian dan kajian keilmuan dari Hima EP periode 2021-2022. Wah, ada apa nih teh? Sampai-sampai BPKK tuh diundang nih ke acara rudal. Nah, kenapa BPKK itu diundang? Karena yang kita tahu bentar lagi tuh kita bakal melewati hari-hari yang menegangkan. Yang mungkin kalian tunggu atau Teh Sabrina tunggu? Harus ditunggu ya, karena kan mau gak mau harus kita hadapi nih teman-teman. Iya, betul banget. Nah, yang ditunggu-tunggu itu adalah UAS. Nah, kita tuh bakal ngapain sih Teh di sini? Nah, di sini tuh kita bakal sharing-sharing nih pengetahuan buat teman-teman di rumah mempersiapkan nanti UAS. Nah, kemarin juga kan kalian udah ngisi nih form kuesioner. Udah. Nah, itu tuh kuesioner untuk mata kuliah apa sih yang nantinya perlu diangkat sama BPKK untuk dibahas nantinya. Nah, untuk pembahasan mata kuliahnya itu ada 2 nih Teteh. Ada apa nih Teh 2? Nah, 2-nya itu yang pertama pengantar ekonomi mikro dan yang kedua teori ekonomi mikro 2. Nah, mantep banget nih ya. Mantap banget dong Teh. Gak usah lama-lama aja ya Teh, kita langsung lihat nih cuplikan penjelasannya. Check it out. Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Nah, di sini aku bakal ngajarin tentang pengantar ekonomi mikro, khusus banget nih buat teman-teman semester 1 buat mempersiapkan UAS. Nah, di sini aku sesuaiin dalam soal UAS yang udah dikirim di grup Rusuk 2021. Nah, pertama-tama aku bakal jelasin nih hukum Gosen atau Law of the Diminishing Marginal of Utility. Artinya bahwa semakin banyak sesuatu barang dikonsumsikan, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Nah, misalnya nih aku kasih contoh ya teman-teman. Jika kita makan segelas sirup, nah maka akan membuat kita merasa segar dong tentunya. Nah, namun jika kita minum 1 galon sirup, maka kita akan merasa kembung nih atau tidak nyaman, bahkan menyebabkan berbagai penyakit. Nah, jadi itu ya contoh untuk dari hukum ini. Selanjutnya, di sini ada grafik yang dimana terjadinya keseimbangan produsen saat menghasilkan tingkat output sebesar 1.200 unit dengan biaya minimum. Nah, dalam teori ekonomi mikro disebutkan jika kurva isokos dan isokos saling bersinggungan, nah sesuai dengan grafik ini, bahwa terdapat isokos dan isokos bersinggungan, maka akan mencapai kondisi atau titik optimal, di mana pada titik E. Artinya, suatu perusahaan bisa memperoleh hasil produk yang maksimal. Nah, selanjutnya, terdapat kurva indiferen. Nah, apa sih kurva indiferen itu? Nah, kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifferent curve ini memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Nah, dengan pendekatan kurva indiferen ini, konsumen ingin memperoleh kepuasan yang maksimum, yaitu mencapai kurva indiferen tertinggi dengan kendala pendapatan tersedia. Jadi, dalam satu kurva indiferen tuh, tingkat kepuasan diperoleh adalah sama. Nah, mungkin biar kegambar sama temen-temen nih, aku bakal kasih contoh kurva indiferennya. Ini nama yang dimana terdapat 2 gambar. Nah, pada gambar A atau grafik A, konsumsi di titik A, B, C, dan D
adalah terletak pada kurva indiferen sama. Terlihat ya. Nah, pergerakan dari titik A ke titik B ke titik C, dari titik A dan ke titik C, dan sebagainya. Artinya konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang X untuk mendapatkan barang Y, yang dimana tingkat kepuasan konsumen tetap sama. Ataupun sebaliknya, kayak perpindahan dari titik D ke titik C ke titik B, dan sebagainya. Artinya, harus ada barang X yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang Y. Nah, tingkat penggantian barang Y dengan barang X atau tingkat penggantian barang X dengan barang Y dinamakan tingkat penggantian substitusi marginal, atau dalam bahasa Inggrisnya marginal rate of substitution, yaitu berapa sih suatu barang yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lain. Nah, itu untuk gambar A. Nah, untuk gambar B itu apa sih, Teh? Nah, gambar B adalah sekumpulan kurva indiferen atau dinamakan indifferent map. Makin jauh dari titik origin, berarti makin tinggi nih tingkat kepuasan yang diterima konsumen. Nah, kurva indiferen I3 lebih besar dari I2 lebih besar dari I1. Ini artinya kepuasan pada kurva I3 lebih besar dari I2 dan I1. Dan kepuasan diterima konsumen di I2 lebih besar nih dari kepuasan yang diterima konsumen pada kurva indiferen I1. Nah, berdasarkan dua gambar ini nih, dapat kita tentukan nih ciri-ciri kurvanya apa aja sih. Nah, yang pertama, kurva indiferen mempunyai nilai kemiringan negatif atau paling tidak tak pernah mempunyai nilai kemiringan positif. Nah, kenapa sih? Hal ini artinya bahwa bila konsumsi suatu jenis barang ditambah, maka konsumsi barang lain harus dikurangi. Berarti kan ini artinya berkebalikan kan? Bertambah dengan dikurangi. Nah, kenapa negatif? Karena itu. Dan selanjutnya, bentuk kurva indiferen cembung ke titik origin. Hal ini menunjukkan derajat penggantian barang yang semakin menurun. Nah, derajat penggantian ini digunakan untuk mengetahui nih berapa jumlah barang yang harus dikurangi untuk menambah barang lain agar kepuasan yang diterima tetap sama. Nah, kurva indiferen ini tidak saling berpotongan teman-teman, karena apabila saling berpotongan maka tidak konsisten. Selanjutnya, kurva isokan. Nah, kurva isokan itu apa sih? Nah, suatu kurva atau tempat kedudukan titik-titik kombinasi yang menunjukkan kombinasi inputnya mungkin secara fisik mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Nah, ya, dimana iso itu artinya sama, kuan itu quantity itu kuantitas output. Nah, selanjutnya aku ada contoh grafiknya nih teman-teman. Nah, dimana pada grafik tersebut tampak bahwa kurva isoquad memiliki slope negatif. Hal ini artinya apabila perusahaan mengurangi jumlah modal atau K yang digunakan, maka harus lebih banyak tenaga kerja atau labor atau L yang ditambahkan agar kombinasi modal dan tenaga kerja itu masih mampu memproduksi output yang sama. Dengan demikian, dua input dapat saling mengganti atau substitusi untuk mempertahankan tingkat output yang sama. Nah, secara konseptual ini disebut sebagai tingkat substitusi technical marginal, atau dalam bahasa Inggrisnya marginal rate of technical substitution, sering dinotasikan sebagai MRTS. Nah, prinsip-prinsip dasar kurva isokan dalam konsep produksi serupa dengan kurva indiferen dalam konsep perilaku konsumen, kecuali tujuan penggunaannya yang berbeda. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin kurva isokos. Nah, apa sih kurva isokos itu? Yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi-kombinasi dari input modal atau K, tenaga kerja atau L, labor, yang dapat dipilih untuk tingkat pengeluaran biaya yang sama dalam menentukan isokos yang berbentuk persamaan TC sama dengan PL kali L tambah PK kali K.
Nah, aku bakal kasih contohnya nih teman-teman, biar teman-teman gak bingung. Nah, semisal nih, kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input, yaitu modal dan tenaga kerja, atau simbolnya itu modal K, tenaga kerja itu L. Yang dimana harga input per unit modalnya sebesar Rp200 dan tenaga kerja Rp300 per orang. Nah, anggaran yang tersedia sebesar Rp6.000 nih untuk membeli seluruh input. Berdasarkan data di atas, maka persamaan garis anggaran produsen adalah, terlihat gak sih kalau Rp200 ini modalnya, berarti PL-nya itu 200 dikali PK-nya itu 200 dikali K ditambah PL-nya itu 300 dikali L, maka sama dengan 6.000. Yang dimana 6.000 ini adalah untuk membeli seluruh input, baik itu input modal ataupun input tenaga kerja. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, di sini ada grafiknya nih. Nah, misalkan nih kita melihat kurva isokos I1. Artinya garis tersebut menggambarkan kombinasi penggunaan input berupa mesin dan tenaga kerja yang mempunyai biaya atau anggaran yang sama. Nah, pada gambar A nih ya, atau grafik A, digambarkan adanya perubahan garis isokos. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan harga input. Nah, kurva isokos pada gambar A terjadinya penurunan biaya input. Nah, perubahan kemiringan kurva isokos pada bagian tenaga kerja dari I1 ke I2 menunjukkan bahwa perubahan tersebut mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Ini kan I1 ke I2 tuh berarti bakal lebih banyak kan tenaga kerjanya. Nah, anggap aja nih harga tenaga kerja upah lebih murah sehingga jumlah tenaga kerja ditambah. Begitu pula yang ditunjukkan pada I3. Nah, ke gambar A udah ya. Selanjutnya kita ke gambar B atau kurva B. Terlihat ada 3 kurva isokos, yaitu I1, I2, I3. Nah, pada gambar ini diilustrasikan terjadinya perubahan kemampuan anggaran. Misalnya nih, kurva anggaran isokos pada I1. Lalu terjadinya penambahan kemampuan anggaran. Misalkan perusahaan itu menambah dana atau investasinya, sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin, atau membeli mesin itu kan berarti untuk modal ya, atau mengupah tenaga kerja bertambah. Nah, pergeseran kurva isokosnya akan terjadi dari I1 ke I2. Nah, bila anggaran perusahaan ditambah lagi nih teman-teman, maka garis isokos akan berubah ke I3. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin nih teori biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, kita analisis biaya produksi yang dimana dibedakan menurut jangka waktunya. Pertama, biaya jangka pendek. Apa sih biaya jangka pendek itu? Yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Artinya, salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Itu untuk jangka pendek. Nah, untuk biaya jangka panjang, yaitu biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, atau semua faktor produksi bersifat berubah. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Nah, akibatnya terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Nah, selanjutnya nih, sesuai dengan penjelasan aku tadi, biaya dalam jangka pendek ini tuh ada 7 nih. Yang pertama itu ada biaya total atau total cost. Yang nomor 2 biaya total rata-rata atau yang kita sebut
average cost atau ATC, average total cost. Yang ketiga, biaya tetap total, atau dalam bahasa Inggrisnya total fixed cost. Nah, untuk yang kelima, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Untuk yang selanjutnya, biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Nah, untuk yang terakhir, biaya marginal atau marginal cost. Nah, kita coba ini ya, pengaplikasian rumus-rumusnya nih teman-teman. Nih, semisal nih yang diketahuinya tuh kayak gini nih, Q-nya tuh 0 sampai 10, nah TFC-nya itu 100. Nah, selanjutnya yang diketahui juga semisal TVC-nya tertera dalam tabel. Nah, gimana sih kita untuk mencari TC, AFC, AVC, ATC, dan MC? Kita pertama-tama mulai dari TC dulu ya, teman-teman. Nah, untuk mencari TC itu rumusnya TFC tambah TVC, yang dimana TFC-nya itu kan 100 yang dibulatkan, TVC-nya itu 0, artinya 100 tambah 0. Yang didapatkan TC-nya sebesar 100. Begitu pula ke bawahnya, semisal nih TFC-nya kan itu 100, TVC-nya 90, artinya 100 tambah 90 sama dengan 190. Ke bawah juga sama, yang dimana TFC-nya 100, TVC-nya 170, artinya TC-nya didapatkan 270. Begitu pula ke bawahnya. Udah kita dapetin nih TC-nya. Nah, gimana sih kita cari AFC-nya selanjutnya? Nah, untuk mencari AFC, rumusnya itu TFC bagi Q. Nah, terlihat ya TFC-nya itu 100. Berarti 100 dibagi 1. Yang udah dibuletin itu tuh. Nah, hasilnya 100 untuk AFC-nya. Nah, selanjutnya pun sama. Berarti 100 dibagi 2, artinya 50 AFC yang kita dapetin nih. Nah, berlaku ke bawahnya ya teman-teman. Nah, udah nih didapetin AFC-nya. Nah, gimana sih cara nyari AVC? Nah, AVC itu rumusnya TVC bagi Q. Artinya yang aku buletin itu kan TVC-nya 90, Q-nya 1. Artinya 90 dibagi 1 hasilnya 90, artinya AVC yang kita dapatkan sebesar 90. Nah, berlaku ke bawahnya. Nah, yang di bawahnya itu kan TVC-nya 170, Q-nya 2, artinya 170 dibagi 2 hasilnya kita dapatkan sebesar 85 untuk AVC. Nah, selanjutnya berlaku ke bawahnya ya teman-teman. Nah, udah nih didapatkan AVC-nya. Gimana ya cara kita cari ATC-nya? Nah, untuk cari ATC-nya dengan rumus TC bagi Q. Kan kita udah nyari TC-nya ya sebelumnya. Nah, tinggal kita masukin nih ke rumus ATC. Kan TC bagi Q nih, yang udah aku buletin itu TC-nya sebesar 190, Q-nya itu 1. Artinya 190 dibagi 1. Hasil yang kita dapatkan 190. Nah, berlaku ke bawahnya juga nih, kayak 270 dengan Q-nya 2, artinya 270 dibagi 2. Hasilnya 135. Nah, ke bawahnya juga kayak gitu ya teman-teman. Nah, udah kita dapatkan nih ATC-nya. Tinggal yang terakhir nih, cari MC atau marginal cost. Apa sih rumusnya? Nah, rumusnya yaitu sigma TC dibagi sigma Q. Nah, sigma itu apa sih? Nah, sigma itu yang dimana TC yang kedua dikurangi TC yang ke-1. Nah, semisal ini kan itu yang 0, kuantiti 0 sama kuantiti 1 dengan TC 100 sama 190. Berarti 190 dikurangi 100 dikurangi di atasnya berarti kan 100. Nah, hasilnya ke 90 nih. Dibagi sigma Q-nya itu kan
0 dengan 1, artinya sigmanya 1 dikurang 0, hasilnya 1. Alhasil, sigma TC-nya itu 90, sigma Q-nya 1, berarti 90 dibagi 1 hasilnya 90. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama, berlaku sama seperti 270, berarti sigmanya itu untuk yang TC 270 dikurangi 190. Pokoknya sigma itu tuh dikurangi sama yang atasnya 1. Nih, berarti kan kalau 270 dikurangi sama 190. Kalau 340 dikurangi sama 270, berlaku selanjutnya. Nah, 270 dikurangi 190 itu hasilnya kan 80. Ya, jadi berlaku ke selanjutnya. Nah, untuk kuantitinya itu kan 2 dikurangi 1, 1. Hasil 80 bagi 1, hasilnya adalah 1. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari aku, teman-teman. Semoga dengan penjelasan yang tadi dapat membantu teman-teman buat mempersiapkan UAS nanti ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Halo teman-teman semua, kita dari bidang penelitian dan kajian keilmuan HIMA EP periode 2021-2022. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai teori ekonomi mikro 2. Apa aja sih yang akan dibahas di teori ekonomi mikro 2 kali ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, ada game teori. Game teori adalah kajian yang mempelajari interaksi agen-agen ekonomi dalam mengambil keputusan yang optimal berdasarkan aksi dan reaksi antar agen-agen ekonomi tersebut. Dalam dunia nyata, bahwa pengambilan keputusan suatu agen ekonomi tidak hanya didasari oleh perilaku diri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku agen-agen yang lain dalam perekonomian. Sebagai salah satu contohnya, jika seseorang pengendara mobil akan menerobos jalur busway untuk menghindari kemacetan, jika dirasa ada polisi yang mengawasi, maka mobil tersebut tidak jadi untuk menerobos jalur busway. Tetapi sebaliknya, jika dia merasa pengawasan tidak ketat, maka pengendara tersebut akan menerobos jalur busway. Salah satu contoh implementasi game teori yang dianggap paling banyak dikaji adalah prisoner dilemma. Apa sih yang dimaksud dengan prisoner dilemma? Prisoner dilemma atau dilema tahanan adalah sebuah contoh kanosis dari sebuah permainan yang dianalisa dalam teori permainan yang memperlihatkan kenapa dua individu mungkin tidak akan bekerja sama, bahkan jika demi kebaikan mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut. Prisoner dilemma dapat diterapkan dalam dunia bisnis. Persaingan harga yang sering terjadi hampir mirip dengan masalah dalam prisoner dilemma. Suatu bisnis akan meningkatkan labanya dengan cara menurunkan harga. Walaupun laba akan turun, tetapi diharapkan dengan adanya pelanggan baru karena harga turun akan menutupi kekurangan laba yang ada. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada perusahaan X dan Y yang bersaing dan memproduksi produk yang identikal. Jika kedua perusahaan itu bersaing dengan memasang harga yang murah, maka kedua perusahaan tersebut masing-masing hanya mendapatkan laba sebesar 2.000 satuan. Jika perusahaan X memasang harga yang murah, sedangkan perusahaan Y tetap memasang harga yang mahal, maka perusahaan X akan mendapatkan laba sebesar 13.000. Sedangkan perusahaan Y akan mengalami kebangkrutan karena tidak bisa bersaing. Dalam artian labanya 0. Demikian pula sebaliknya. Sebetulnya kedua perusahaan akan jauh lebih baik jika bisa berunding dan menetapkan harga yang tinggi. Tetapi kebanyakan hukum negara melarang adanya kolusi antar produsen untuk menentukan harga. Karena jika kedua perusahaan dapat memasang harga yang mahal, maka masing-masing perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.000 satuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah tidak ada satu pemain pun yang memiliki insentif untuk mengubah strategi terhadap pilihan pemain lainnya. Yang pertama, apabila keduanya mengaku, maka titik keseimbangan tercapai yang disebut dengan Nash equilibrium. Yang kedua, apabila keduanya tidak mengaku, maka tidak dapat dikategorikan sebagai Nash equilibrium karena sejatinya pesaing akan selalu ingin melawan ataupun memberontak.
Selain Nash equilibrium, kita juga akan mempelajari mengenai Carnot equilibrium. Dalam keseimbangan ini, dua perusahaan menetapkan outputnya secara bersamaan. Asumsi perilaku dasar dari solusi Carnot adalah bahwa setiap perusahaan duopoli memaksimalkan keuntungannya pada asumsi keputusan kuantitas. Titik keseimbangan antara dua perusahaan akan terbentuk ketika kedua perusahaan bertemu. Selanjutnya ada competitive equilibrium atau keseimbangan kompetitif. Adalah keseimbangan dalam ekonomi dengan pasar kompetitif. Ini dijelaskan oleh satu set harga dan alokasi komoditas sedemikian rupa sehingga setiap agen memaksimalkan sasaran mereka dengan batasan sumber daya dan teknologi dan semua pasar jelas. Selain titik keseimbangan, kita juga akan mempelajari mengenai economic efficiency atau efisiensi ekonomi. Adalah keadaan di mana sumber daya dialokasikan untuk penggunaan bernilai tinggi di dalam perekonomian. Ini melibatkan penggunaan sumber daya sebaik mungkin untuk menghindari pemborosan. Dalam kondisi tersebut, tidak ada alokasi sumber daya berikutnya yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan siapapun tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Ini mengasumsikan perekonomian menghasilkan produk barang dan jasa pada biaya rata-rata minimum dan menciptakan total surplus yang maksimum. Nah, selanjutnya tuh ada Pareto efisiensi. Apa sih Pareto efisiensi itu? Yaitu alokasi barang di mana tidak ada yang bisa dibuat lebih baik kecuali orang lain dibuat lebih buruk. Nah, kalau misalkan dalam ilmu ekonomi itu definisi dari Pareto efisiensi adalah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Nah, oke, kita next ya. Selanjutnya ada market failure atau yang biasa kita sebut dengan kegagalan pasar, yang dimana merupakan suatu kondisi pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan produsen dan konsumen. Nah, biasanya kegagalan pasar saat mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Oke, di sini kita ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pasar. Yang pertama itu ada kekuatan pasar. Nah, inefisiensi timbul ketika produsen faktor produksi memiliki kekuatan pasar. Dengan demikian, produsen tersebut memilih kuantitas output di mana penerimaan marginal atau alih-alih harga sama dengan biaya marginal dan menjual output yang lebih sedikit pada harga yang lebih tinggi ketimbang harga yang berlaku dalam pasar persaingan. Nah, jadi maksudnya itu kekuatan pasar tuh si produsennya lebih memilih menaikkan harga meskipun penjualannya tuh sedikit dibandingkan pakai harga yang sama pasar lainnya. Lalu selanjutnya ada asimetris informasi di mana konsumen atau produsen mungkin memiliki informasi yang tidak lengkap dan bisa saja melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan konsumsi dan produksi mereka. Lalu yang ketiga ada eksternalitas. Nah, eksternalitas ini merupakan efek samping dari suatu kegiatan ekonomi, dapat bersifat positif jika tindakan salah satu pihak memberikan manfaat pada pihak lainnya dan bakal bersifat negatif jika tindakan salah satu pihak merugikan atau menimbulkan biaya bagi pihak lainnya. Nah, efek samping dari eksternalitas akan berakibat pada gagalnya pasar atau terciptanya kegagalan pasar. Lalu yang terakhir ada barang publik. Nah, kalau barang publik ini tuh yaitu barang non-eksklusif atau non-rival yang dapat tersedia secara murah, tetapi begitu disediakan sulit untuk mencegah pihak lain mengkonsumsinya. Ini akan menimbulkan kegagalan pasar karena sebagian barang publik yang diinginkan banyak orang mungkin tidak diproduksi. Next, selanjutnya ada eksternalitas. Apa sih eksternalitas itu? Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh produsen atau konsumen yang mempengaruhi produsen atau konsumen lainnya, tetapi tidak tercermin dalam harga pasar. Nah, eksternalitas itu dapat bersifat negatif ataupun positif. Nah, contoh dari eksternalitas yang bersifat negatif adalah suatu pabrik baja yang membuang limbah ke sungai, sehingga membuat area rekreasi di bagian hilir sungai berbahaya
untuk kegiatan masyarakat seperti contohnya memancing maupun berenang. Nah, selanjutnya ada eksternalitas yang bersifat positif. Contohnya adalah vaksin yang diadakan oleh pemerintah di saat COVID-19 ini selain bermanfaat bagi penerima vaksin, itu pun bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bermanfaat bagi lingkungan sekitar seperti dapat mengurangi penularan COVID-19. Nah, eksternalitas menyebabkan inefisiensi pasar karena menghambat kemampuan harga pasar untuk memberikan informasi akurat mengenai berapa banyak yang diproduksi dan berapa banyak yang dibeli. Nah, selanjutnya itu ada keterkaitan antara eksternalitas dan kegagalan pasar. Nah, keterkaitannya itu apa sih antara eksternalitas dan kegagalan pasar? Yaitu eksternalitas menyebabkan inefisiensi pasar karena menghambat kemampuan harga pasar untuk memberikan informasi akurat mengenai berapa banyak yang diproduksi dan berapa banyak yang dibeli. Nah, sehingga itu akan menyebabkan kegagalan pasar. Nah, selanjutnya ada Common Poverty Research. Apa sih dari Common Poverty Research? Itu merupakan sumber daya milik bersama yang dapat dijangkau siapapun secara gratis. Jadi ini gratis, teman-teman, bisa dipakai siapa aja. Nah, terkadang juga eksternalitas timbul ketika sumber daya dapat digunakan tanpa membayar sama sekali. Akibatnya penggunaan secara gratis eksternalitas dapat terjadi di mana penggunaan sumber daya tersebut di masa mendatang. Yang terakhir ada public goods atau barang publik, yang merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Nah, barang publik ini merupakan barang yang bersifat non-eksklusif dan non-rival yang dapat tersedia secara murah, tetapi begitu disediakan sulit untuk mencegah pihak lain mengonsumsinya. Suatu barang dikatakan non-rival jika pada tingkat produksinya biaya marginal penyediaan bagi satu konsumen tambahan ada 0. Selanjutnya, barang itu akan dikatakan non-eksklusif jika orang tidak bisa dikecualikan dalam mengonsumsinya. Contohnya, saluran televisi pun merupakan barang non-eksklusif. Nah, barang publik ini disediakan secara efisien ketika penjumlahan vertikal permintaan individu atas barang tersebut sama dengan biaya marginal memproduksinya. Ketika barang publik tidak disediakan secara efisien, kemungkinan akan terjadi market failure, sehingga barang publik harus diatur atau disubsidi ataupun disediakan oleh pemerintah apabila ingin diproduksi secara efisien. Gimana nih teman-teman, penjelasan dari BPKK tadi cukup jelas kan? Cukup jelas dong Teh. Nah, semoga nih teman-teman dapat terbantu ya dengan penjelasan tadi, dan juga semoga teman-teman dapat dilancarkan, dimudahkan UASnya, dan semoga nih hasilnya sesuai apa yang diharapkan teman-teman nih. Amin. Amin paling serius nggak guys? Amin paling serius banget nih Teh. Amin. Nah, nggak kerasa ya Teh, kita udah di akhir acara dari aktivitas sudah di episode ketiga ini. Mungkin saya Fikana Herianti dan Saya Safina Alianisa Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.